Pemerintah Malaysia mendadak kicap usai digertak Prabowo Subianto. Seperti diketahui, negeri jiran sedang ngotot-ngototnya untuk merebut blok laut Ambalat. Bukan takut, tapi Prabowo punya strategi yang gak semua orang paham. Pilihan dia dua, sama ada bertempur atau berunding. Sengketa Indonesia dan Malaysia, Anwar Ibrahim tegas akan pertahankan habis-habisan wilayah Sabah. Para pendukung yang sedikit-sedikit ngomong ganyang Malaysia, kalian hitung tuh ada berapa puluh ribu itu TKI di Malaysia ya. Kalian harus tahu malu ya. Malaysia ketar-ketir digertak Presiden Indonesia, Malaysia ketar-ketir, Malaysia kercap. Kedua negara ini berperang, geng, Indonesia dan Malaysia. Yang banyak dirugikan adalah Indonesia. Kenapa, geng? Ikinya bilang seperti itu. Ya, karena Indonesia rakyatnya sekarang masih mengalami kesusahan. Gimana lagi kalau mau berperang? Nanti kita rakyat Indonesia makin susah, geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan ngereksan beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan ngereksan sebuah video tentang Ambalat nih, geng. Kedua negara antara Indonesia dan Malaysia, geng. Namun, geng, ya di antara kedua negara ini sepatutnya kan para pemerintah ataupun para pemimpin negara yang mengurusnya tentang hal ini, kayak gitu ya, geng ya. Apalah daya, geng, netizen Konoha ataupun konten-konten kreator daripada Konoha selalu sibuk ataupun kepo kayak gitu ya, geng ya. Seakan-akan dia tahu statement ini, geng. Nah, statementnya yang membuat Ikinya nyeleneh kayak gini, geng. Malaysia ketar-ketir digertak Presiden Indonesia Prabowo Subianto, geng. Katanya Presiden Indonesia tuh menggertak Malaysia sampai ketar-ketir, geng. Padahal, geng, pemerintah Malaysia dulu yang menggertaknya, geng, kayak gitu ya, geng ya. Jadi di sebuah perundingan kayak gitu ya, geng ya, ada dua pilihan antara bertempur ataupun berunding. Itu yang dipilihkan Malaysia kepada Indonesia, geng ya. Tentunya kita sebagai rakyat Indonesia yang sekarang lagi kesusahan ya, kayak gitu ya, geng ya, tidak mau bertempur dengan negara manapun, geng, apalagi dengan negara Malaysia, negara jiran kita, negara serumpun kita, geng, kayak gitu. Namun apalah daya, geng, netizen Konoha yang soto, yang sok tahu, yang IQ di bawah rata-rata, geng, kayak gitu, geng ya. Mereka ingin bertempur terus. Waduh, nggak ada akal nih orang-orangnya, geng ya. Nggak usah berlama-lama, geng. Jom kita simak dulu videonya seperti apa. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, answer-nya apa-apa benda, silahkan komen dengan apa-apa. Janji, jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Pemerintah Malaysia mendadak kicap usai digertak Prabowo Subianto. Seperti diketahui, negeri jiran sedang ngotot-ngototnya untuk merebut blok laut Ambalat. Mereka bahkan mengaku siap berperang demi mengambil kepingan laut Sulawesi tersebut. Tak tanggung-tanggung, pernyataan penuh nada menantang itu diucapkan langsung Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Namun pemerintah Indonesia nggak mau tinggal diam mendengar deklarasi sepihak negara tetangga. Tanpa berlama-lama, Prabowo Subianto langsung turun tangan menindak Malaysia. Sang presiden mengajak Anwar Ibrahim untuk bertatap muka langsung dan membahas Ambalat. RI 1 dikabarkan mengerahkan segala upaya untuk mempertahankan kedaulatan wilayah tanah air. Alhasil, Anwar Ibrahim langsung ketar-ketir mendengar ketegasan Pak Prabowo. Akhirnya, Perdana Menteri Malaysia ini sepakat menempuh jalur damai dan menarik kata-katanya soal perang. Bukan takut, tapi Prabowo punya strategi yang gak semua orang paham. Malaysia nantang perang, Prabowo kok diem aja? Jangan-jangan takut? Pertanyaannya, apa benar Malaysia nantang perang? Coba simak. Ambalat diklaim Malaysia. Indonesia langsung siaga, tapi kenapa akhirnya dikelola bersama? Indonesia punya kapabilitas militer yang matang, modern, dan strategis. Kita bukan lagi bangsa yang bisa ditekan dengan gertakan kosong. Kita perlu katakan ini dengan jelas. Klaim Malaysia terhadap Ambalat adalah pencurian yang dibungkus bendera nasionalisme palsu. Bagaimana tidak? Mereka tahu Ambalat bukan miliknya, tapi tetap menggiring opini publik seolah mereka korban. Dan lucunya, ketika mereka teriak soal kedaulatan, siapa yang pertama menolak perang? Warga Sabah dan Sarawak sendiri. Mereka tidak mau jadi pion politik elit Kuala Lumpur.
Mereka tahu kalau konflik pecah, daerah mereka lah yang pertama terbakar. Kalau kita lihat dari kacamata geopolitik, langkah Malaysia ini justru bunuh diri diplomatik. Di kawasan ASEAN, siapa yang diuntungkan dari provokasi ini? Bukan Malaysia, malah Indonesia yang dapat panggung. Kenapa? Karena sengketa Ambalat membuat negara-negara ASEAN lain kembali menilai posisi Indonesia sebagai penjaga stabilitas kawasan. Filipina, Vietnam, bahkan Thailand paham bahwa kalau Malaysia bisa seenaknya memicu konflik di Laut Sulawesi, dampaknya bisa merembet ke seluruh kawasan. Mereka tidak mau api konflik Malaysia ikut membakar rumah sendiri. Malaysia selalu berlindung di balik 5 Power Defense Arrangements, FPDA, yang beranggotakan Inggris, Australia, Singapura, dan Selandia Baru. Tapi lihat kenyataannya sekarang, semua diam 1000 bahasa. Inggris sibuk mengurus kepentingan Pasifik Selatan. Australia tidak mau rusak hubungan dengan Indonesia, yang kini jadi mitra strategis ekonomi dan pertahanan. Singapura netral karena mereka tahu konflik terbuka dengan Indonesia sama saja merugikan ekonomi mereka sendiri. Jadi Malaysia teriak perang sendirian di tengah lapangan kosong. Sekutu pun ogah turun tangan. Ini jelas mempermalukan Malaysia di panggung internasional. Kembali ke aspek hukum. Malaysia dan Indonesia sama-sama penandatangan UNCLOS 1982. Artinya, aturan tentang zona ekonomi eksklusif, ZEE, itu mengikat kedua negara. Ambalat berada 200 mil laut dari garis pantai Kalimantan Timur. Jelas masuk wilayah Indonesia. Kalau Malaysia mau ngotot, mereka harus bisa tunjukkan dasar hukum. Tapi apa yang mereka bawa? Cuma klaim kosong tanpa dokumen kuat? Kalau dibawa ke mahkamah internasional, mereka pasti kalah telak. Malaysia mungkin lupa TNI sekarang bukan TNI yang dulu. Sistem pertahanan kita sudah masuk level modernisasi penuh. Kapal perang dilengkapi radar dan sonar canggih, drone laut dan udara bisa mengawasi pergerakan musuh 24 jam. Satelit pengintai kirim data real time, jet tempur F-19 siap terbang dalam hitungan menit. Ini bukan gertakan. Ini bukti bahwa Indonesia sekarang punya kekuatan nyata untuk melindungi setiap inci wilayahnya. Kalau Malaysia nekat uji nyali, mereka yang rugi duluan. Mari kita bicara terus terang, ini semua hanya drama politik untuk selamatkan citra Anwar Ibrahim. Ekonomi Malaysia lagi seret, ringgit melemah, investor keluar. Jadi apa solusi cepat? Cari musuh luar negeri supaya rakyat lupa masalah dalam negeri. Tapi pola ini sudah basi. Dunia internasional bisa melihat jelas mana konflik nyata, mana konflik buatan untuk kepentingan politik murahan. Dan kali ini Malaysia terlihat seperti pemain sandiwara yang gagal membaca naskah. Ambalat bukan hanya milik Indonesia secara hukum, tapi juga simbol bahwa kita bangsa yang tidak bisa diinjak seenaknya. Oke, geng, ini opini ataupun pendapat ikinya pribadi kayak gitu ya, geng ya. Jadi nggak usahlah nggak usahlah bertempur, nggak usahlah berperang kayak gitu ya, geng ya, masalah politik. Dan juga warganya nggak usah ikut campur dan memanasi juga di media sosial kayak gitu, yang bilang Malaysia ketar-ketir lah, yang Malaysia kicep dan lain sebagainya kayak gitu ya, geng ya. Jadi ini berita ini cuma hebohnya di media Indonesia aja, namun di media Malaysia gak ada tuh orang-orang Malaysia membicarakan tentang hal ini, karena mereka yakin, mereka percaya kepada para pejabat-pejabat mereka akan bisa menyelesaikan benda yang macam ini kayak gitu ya, geng ya. Nah, daripada memikirkan perang kepada Malaysia, lebih baik memikirkan negara kita. Negara kita, negara Indonesia sekarang sudah gelap. Banyak hal-hal yang aneh di negara kita gitu. Daripada memikirkan hal perang, memikirkan hal pergaduhan, hal yang membuat merugikan rakyat kita. Kalau sampai terjadi ini, konflik terjadi kayak gitu ya, kayaknya. Nah, kayaknya cuma mendoakan nauzubillah min dzalik kayak gitu ya, kayaknya. Semoga tidak terjadi antara kedua, semoga bisa diselesaikan antara perundingan para menteri-menteri Indonesia maupun juga Malaysia kayak gitu ya, kayaknya. Nah, ikinya akan mereksan sebuah video lagi ya kayak gitu, geng ya. Ini tentang pernyataan dari parlemen pembincangan yang berada di Malaysia, geng. Malaysia serang Indonesia, Prabowo langsung serahkan Laut Ambalat. Nah, ini yang seperti ini, geng, memancing kemarahan netizen ataupun publik
para pengkritik ataupun aktivis-aktivis Indonesia maupun Malaysia nih, geng. Jom kita simak videonya seperti apa, geng. Pilihan dia dua, sama ada bertempur atau berunding. Dan kita ada argumen yang kuat. Macam saya kata minyak dalam peta, memang betul. Walaupun minyak ini di dasar laut, dia masuk juga kawasan Indonesia. Sengketa Indonesia dan Malaysia, Anwar Ibrahim tegas akan pertahankan habis-habisan wilayah Sabah. Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, kembali menegaskan sikap tegasnya terkait sengketa wilayah Sabah. Dalam kunjungannya ke kota Kinabalu baru-baru ini, ia menekankan bahwa pemerintah federal akan mempertahankannya habis-habisan di tengah proses negosiasi dengan Indonesia yang masih berlangsung. Sengketa ini berakar pada klaim tumpang tindih di wilayah blok ND6 dan ND7 yang oleh Malaysia disebut Laut Sulawesi, sementara Indonesia menyebutnya Ambalat. Meski Anwar dan Presiden Prabowo sebelumnya sepakat untuk mengembangkan wilayah ini bersama, belum ada kesepakatan final yang tercapai. Justru sejumlah anggota parlemen Sabah mendesak kejelasan, khawatir isu ini berlarut tanpa kepastian. Ketegangan ini bukan hal baru. Sejak Mahkamah Internasional pada 2002 memutuskan bahwa Pulau Sipadan dan Ligitan menjadi milik Malaysia, masalah batas maritim di sekitar wilayah tersebut tak kunjung tuntas. Situasi kian panas ketika Malaysia pada 2005 memberi konsesi minyak di kawasan sengketa kepada perusahaan asing, memicu protes keras dari Indonesia. Meski demikian, Anwar menekankan bahwa pembahasan soal Ambalat tak mengurangi hubungan persahabatan antara kedua negara. Ia ingin mencari penyelesaian yang adil sambil menjaga hubungan baik dengan Jakarta. Namun, dengan persoalan teknis dan kepentingan komersial yang kompleks, jalan menuju kesepakatan masih panjang. Bagi Anwar, mempertahankan Sabah adalah soal kedaulatan, sebuah prinsip yang tak bisa ditawar. Kalau tanggapan kalian gimana nih? Perdana Menteri Anwar Ibrahim ya, jamin perkara perbatasan tak sampai bikin Malaysia dan RI perang. Buat apa juga perang ya? Malaysia dan Indonesia itu serumpun, ngapain juga perang, ngapain juga mau dijadikan arena marketing senjata dunia barat ya, arena uji coba ya. Jadi para pendukung yang sedikit-sedikit ngomong ganyang Malaysia, kalian hitung tuh ada berapa puluh ribu itu TKI di Malaysia ya, kalian harus tahu malu ya. Jadi Malaysia, Indonesia itu satu rumpun, sebaiknya negara-negara bertetangga itu bersatu, kerjasama supaya ekonomi kuat, tidak perlu dijadikan atau mau dijadikan arena untuk pemasaran senjata oleh dunia barat. Ya, paham ya? Sampai di sini paham ya? Kalian pikir perang itu enak? Nggak perang aja pengangguran banyak, apalagi perang. Semua jadi pengangguran ya. Hanya TNI dan pemerintahan yang aktif, sisanya lari sana sini. Makanya, geng, para konten kreator yang tidak menampakkan mukanya kayak gitu ya, geng ya. Gak usah membuat statement yang bukan-bukan. Katanya dibilang Malaysia ketar-ketir, digertak Presiden Indonesia, Malaysia ketar-ketir, Malaysia kercap. Kayak gitu, geng ya. Karena kalau sampai kedua negara ini berperang, geng, Indonesia dan Malaysia, yang banyak dirugikan adalah Indonesia. Kenapa, geng? Ikinya bilang seperti itu. Ya, karena Indonesia rakyatnya sekarang masih mengalami kesusahan. Gimana lagi kalau mau berperang? Nanti kita rakyat Indonesia makin susah, geng. Kayak gitu saja sih, kayak gitu. Jadi, lihat, pemasok dan penyumbang ekonomi terbesar juga daripada TKI, TKW maupun yang berada di Malaysia, geng. Bayangkan itu. Kalau kita sampai hilang dari itu, visa ekonomi kayak gitu ya, geng ya. Jadi hilang dari itu, kalau berperang kan otomatis dipulangkanlah rakyat Indonesia yang berada di Malaysia ke Indonesia gitu. Otomatis pendapatan rakyat yang biasanya tiap bulan mengirim duit ke Indonesia itu akan hilang, geng. Ya kan, hilang kayak gitu. Bayangkan, pikirkan seperti itu, geng. Ya, semoga saja kedua belah pihak tidak terjadi pertengkaran ataupun peributan ataupun yang macam-macam lah. Semoga mereka bisa menyelesaikan dengan kepala dingin ya, geng ya, antara kedua para pemimpin Malaysia maupun juga Indonesia. Itulah yang diharapkan ikinya. Kalau yang tidak suka Malaysia, pastinya kalian ganyang Malaysia, perang dengan Malaysia. Aduh, gak usah berlagak-lagak nak perang dengan negara orang. Negara kita sendiri masih diperangin dengan pemerintah kita ataupun pejabat kita, geng. Nah, itu harus paham ya. Tidak paham kata abangnya.
Ya biasalah kena mental kalian, geng. Oke, geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video ini. Terima kasih banyak buat kalian yang like, comment, and share-nya. Apa bener boleh tulis di kolom komentar. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.